Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Kemarin perang Hunain ya, ayat tentang perang Hunain. Rasulullah dan para sahabat mendapat pelajaran penting. Pasukan lebih banyak, terlalu pede, malah kocar-kacir. Tapi akhirnya yang 1.500 orang yang berbeat di bawah pohon di Hudaybiyah itu, dialah yang kembali kekalahan menjadi kemenangan. Sekarang 28 ya. Baca dulu ya. Taubah 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Itu mad jaiz, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Waktu ke tajwid biasa itu ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha itu huruf munada, huruf nida. Kalau yang dipanggil namanya munada. Yang dipanggil namanya munada. Ya-nya huruf nida. Taubah 28. Amanu, orang-orang beriman. Amanu itu mad badal, asalnya a'manu. A'manu dibuang, diganti dengan amanu. Amana yu'minu i'manan, kan asalnya begitu. Amana yu'minu iman. Alladzina, orang amanu mereka beriman, itu silah mausulah karena jatuh setelah isim mausul. Hei orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya, innama itu adatu hasyr, alat untuk membatasi. Makanya sesungguhnya hanyalah, adatu hasyrin. Innanya huruf jazm, huruf nasab, tapi dibatalkan oleh ma. Makanya ma fungsinya kafatul amal, membatalkan fungsi inna. Jadi al musyrikuna tidak jadi isim, tidak jadi innal musyrikina, tidak.
Karena ada ma tetap aja nggak berubah, innamal musyrikuna. Coba kalau nggak ada ma dibacanya innal musyrikina. Nah, ma itu membatalkan, kafatul amal, menutup fungsi inna. Jadi setelah innama itu tetap aja rofa, tidak nasab, tidak jar. Innama sesungguhnya hanyalah al-musyrikun, orang-orang musyrik itu najasun itu najis itu artinya kotor. Yang dimaksud kotor itu bukan badannya tapi hatinya. Jadi najis itu ada dua macam, ada najis yang hissiyah itu yang bisa dilihat, dicium gitu ya. His itu artinya panca indera hissin itu, yang bisa diraba, dilihat, dicium. Kayak kotoran itu kan najis, kencing itu najis yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya hakiki dan hakiki ya. Hissiyah itu hakiki, hadis yang najis yang sebenarnya. Tapi ada najis i'tiqadi. Jadi tidak hissiyah, tidak terlihat, i'tiqadi. Kayak keyakinan orang musyrik itu najis, kafir itu najis, musyrik itu najis, tapi najisnya bukan badannya yang najis, keyakinannya. Di sini hatinya, kotor hatinya. Dan kotor hatinya mah hati kita juga kadang-kadang kotor. Najis keyakinannya itu. Najis itu tidak bersih, mesti tidak bersih. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun. Fala yaqrabul masjidal haram. Karena itu fala maka janganlah yaqrabu mereka mendekati. Yaqrabu mereka mendekati, fi'il dan fa'il itu, yaqrabu itu fi'il dan fa'il. Jadi isim la yaqrabu. La itu kan menjazmkan, setelah la itu jazm. La taqrabu jadi taqrab. La taqrab al-jinah wala taqrabuz zina. La tadhhab, isim la itu tadhhab. La bukan isim la ya. La nafi. Sini kok isim la nafi. Kalau isim tuh masuk, atau isim itu la ilaha. Nah, itu isim la namanya. Isim la. Jadi la itu kalau kepada isim ya bisa menjazmkan, bisa menasabkan seperti la ilaha, la haula wala quwata kan? La haula wala quwata. Itu huruf la, isim la. Tapi kalau la masuk ke fi'il mudhari' menjazmkan juga jadi jazm, namanya la nafi, menafikan. La yaqrabu, janganlah, artinya jangan. La nafi meniadakan, ini la nahi meniadakan. La nahi melarang, la larangan. Ada la nafi, ada la nahi. La nafi meniadakan seperti la ilaha illallah, oke. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. La nafi. Kalau la nahi masuk ke fi'il mudhari', la yaqrabu. La yaqrabu. Dibuang nunnya karena ini jama' mudzakkar salim. Isim 5, fi'il 5 itu dibuang nunnya. Fala yaqrabu, asal yaqrabuna dibuang la. Ada la yaqrabu. La yaqrabu, janganlah mereka mendekati al masjidal haram, masjid haram. Masjidah posisinya jadi maf'ul bih. Masjidal harama, masjidal harama sifat dari masjidah. Sifat harus mengikuti yang disifati. Kalau masjid namanya mausuf, harama sifat. Ini yang sama-sama pakai alif lam ya. Masjidah sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad. Masjid mufrad kan?
mudzakkar juga dan sama-sama ma'rifah. Nah, yang begitu tuh yang sama kayak begitu sifat. Masjidal haram. Haram naat, masjida man'ut. Man'ut yang diikuti, naat yang mengikuti. Masjidal harama ba'da amihim, setelah tahun mereka. Ba'da setelah tahun mereka, maksudnya 9 Hijriah nih. 9 Hijriah mulainya ini ya. Karena kan Fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Kemudian setelah Fathu Makkah itu perang Hunain, kemudian perang Taif. Perang Taif masuk tahun 9, ada perang Mu'tah. Nanti itu perang Mu'tah. Perang Tabuk ya, perang Tabuk. Perang Mu'tah tahun 8. Sebelum Fathu Makkah itu ada perang Mu'tah. Mu'tah di sebuah tempat namanya Mu'tah. Mu'tah itu di Yordan. Sekarang didirikan di situ Universitas Mu'tah. Ada di Dr. Sapi Antonio itu dari situ lulusan Universitas Mu'tah. Saya pernah sih ke pintu gerbangnya doang, lihat doang ke Mu'tah itu. Kalau perang Tabuk di Yordan juga sama Tabuk. Tabuk di Yordan juga. Di Tabuk itu ada masjid. Imamnya orang Bogor. Imam masjidnya orang Bogor, hafidz Quran ya, orang Bogor itu. Jadi waktu kita ke sana dibawa sama dia kemana-mana sama orang Tabuk gitu. Tapi istrinya orang Palestina. Istrinya cakep istrinya. Waktu itu dia masih punya anak kecil. Fala yaqrabu, jangan mendekati al-Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka setelah tahun mereka ini, karena itu tahun 9 itu maksudnya itu ya. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, khiftum. Wa in, dan jika khiftum, kalian khawatir atau takut. Atau bahasa Jawa wedi. Wa in khiftum, jika kalian wedi, takut, khawatir, ailatan, menjadi miskin. Ailatan itu menjadi miskin ya, karena putusnya perdagangan miskin. Jika kalian miskin, ailatan, takut miskin. Wa in hibtum, jika kalian takut, ailatan, miskin. Ailatan itu salah satu bahasa Arabnya miskin, ailah. Seperti wa wajadaka ailan. Kalau orang miskin isim fa'il kan, ailang fa wa wajadaka ailang. Ailan itu miskin. Tapi orang miskin. Tapi kalau ailatan itu masdar, itu miskin. Jika kalian takut, ailatan ini posisinya dibaca nasab pada maf'ul bih, takut dengan miskin. Jika kalian takut miskin karena putusnya perdagangan ya, akibat peperangan, fasaufa, maka kelak. Nah, in syarat, fasaufa jawab syarat. In hibtum ailatan fasaufa. Kenapa pakai fa? Karena ada saufanya. Maka kelak, pasti, maka kelak. Saufa itu nanti ya, sama dengan sa. Kalau sa itu waktunya dekat, kalau saufa maksudnya masih panjang. Kala, jangan begitu, saufa ta'lamun, kelak nanti ya, saufa itu kelak nanti kamu akan mengetahui. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, ailatan, miskin, fasaufa, maka kelak, yugnikumullah, Allah akan menjadikan kaya kalian. Yugnikumullahu. Nah, ini fi'il maf'ul bih baru fa'il. Yugnikum itu fi'il dan maf'ul bih. Allah akan yugnikum, akan memuliakan kum kalian. Fa'ilnya Allahu, Allah. Ini belakangkan fa'ilnya. Kenapa? Sebab domir itu kalau jadi maf'ul bih harus ditempelkan, dilekatkan dengan fi'ilnya. Yugnikum. Nanti kalau tidak dilekatkan harus pakai lam. Yugnillah
lakum misalnya kayak gitu. Kalau gini kan enak, yugnikumullahu, dibelakangkan aja failnya. Allah, terjemahnya dari file dulu. Allah akan memberi kekayaan kepadamu. Allah akan memberi kecukupan kepadamu. Kaya atau cukup boleh ya. Yugnikumullah, Allah akan memberi kekayaan kepadamu min fadli, dari karunia-Nya. Min fadli, dari karunia-Nya, insya'a, jika Dia menghendaki. Jika Dia menghendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Jadi seandainya Masjidil Haram ditutup, jangan khawatir perdagangan tidak datang ke situ. Jangan khawatirlah ekonomi diboikot gitu. Kan Masjidil Haram itu kan tempat daerah Masjidil Haram itu kan tempat orang berkunjung ke situ. Sebelum Islam juga sudah orang pada berkunjung ke Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu di daerah Mekah itu hidup ekonominya itu karena pengunjung, ziarah, peziarah. Ziarah itu sama dengan haji itu sendiri. Haji itu artinya ziarah, mengunjungi Masjidil Haram. Ke sana itu ya untuk ziarah, tetapi juga untuk bisnis. Maka setiap bulan diadakan perlombaan syair. Syair yang dilombakan, yang pemenangnya itu digantung ke syairnya itu digantung. Nanti kalau kalau menang lagi ya nggak digantung lagi terus. Pasar namanya pasar Ukaz ya, pasar Ukaz itu. Iya. Maka orang Quraisy itu kan di Quran disebutkan li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka itu rihlata, bepergian, asyita'i, di musim dingin, wassaib, dan musim panas. Dia juga pergi, tapi tempat dia juga dikunjungi Quraisy. Nah itu dengan adanya surat ini tahun 9, maka orang-orang kafir Quraisy kan jadi orang-orang kafir jadi nggak boleh ke Mekah itu. Sampai sekarang kan nggak boleh itu. Durasi tak berapa kilo itu, jari-jari ya durasi itu. Pokoknya ada jalan air ring pertama itu. Nanti pokoknya nggak boleh ke situ. Kalau orang pegawai juga katanya mengendalikannya dari kejauhan. Yang ahli-ahli yang memasang segala macam itu, beton-beton, kalau memang dari luar negeri gitu yang kafir ya dari kejauhan aja dikendalikan. Yang menyelaksanakan orang muslim gitu. Memang harus dihormati lah, itu kebijakan dari zaman Nabi. Dan ternyata kan nggak miskin juga kan. Wa in hibtum, jika tanpa kehadiran orang kafir itu nggak ada masalah itu. Mekah nggak ada masalah. Hitum, jika kalian khawatir ailatan, menjadi miskin, fasaufa, maka kelak yugnikumullah, Allah akan memberi kekayaan kepadamu min fadli, dari karunia-Nya. Dan nyatanya begitu sampai sekarang, insya'a, jika Dia hendaki, jika Dia kehendaki. Ya cuma sekarang masuknya ke Jeddah, ke Riyadh. Jeddah, Riyadh. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Hakimun, maha bijaksana. Qatilu, perangilah oleh kalian. Ini amar. Qatala yuqatilu, qatil. Asalnya qatil, qatila, qatilu. Kalau qatil satu orang, qatila, perangilah oleh kalian berdua. Kalau qatilu, perangilah oleh kalian. Qatilu, perangilah oleh kalian, karena ini fi'il amar sudah ada fa'ilnya, yaitu wawu jama itu. Qatilu, perangilah oleh kalian siapa? Alladzina, orang-orang. Jadi alladzina itu isi mausul tapi menempati posisi nasab sebagai maf'ul bih, posisinya ya. Nah, posisinya. Qatilulah, perangilah oleh kalian siapa? Alladzina, orang-orang la yu'minuna. La yu'minuna, mereka yu'minuna, tidak beriman. La, tidak, yu'minuna, mereka beriman. La yu'minuna, mereka tidak beriman. La yu'minuna, mereka tidak beriman billah, pada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman pada hari akhir.
wala dan tidak beriman bil yaumil akhir pada hari akhir. Coba kalau ayat ini saja yang dipakai tanpa mempertimbangkan ayat lain, itu kalimatnya perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman billah pada Allah wala bil yaumil akhir dan tidak beriman pada hari akhir. Bahaya ini. Wala dan tidak yuharrimuna mereka mengharamkan ma apa-apa haramallah yang Allah haramkan. Coba. Ma haramallah wa rasuluhu dan rasulnya. Jadi yang harus diperangi itu orang kafir di sini ya, di ayat ini belum kesimpulan. Bil yaumil akhir. Orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir dan tidak mengharamkan ma haramallah apa yang Allah haramkan. Kan banyak di sekitar itu juga itu. Wa rasuluhu dan rasulnya. Wala yadinuna dan mereka beragama dan mereka tidak beragama. Wala yadinuna mereka tidak beragama dinal haq dengan agama yang benar, dengan agama Islam. Coba. Berarti selain orang Islam harus dibunuh begitu. Dinal haq. Minal ladzina utul kitab, diantaranya minal ladzina termasuk atau yaitu orang-orang yang diberi kitab, apalagi ini Nasrani berarti dan Yahudi. Minal ladzina dari orang-orang utul kitab yang diberi kitab, hatta sampai yu'tul jizyah mereka memberi bayar di jizyah, hatta sehingga yu'tu mereka membayar al jizyata, jizyah itu pajak ya, upeti itu. An yadin dengan tangan, secara harfiah an yadin dengan tangan maksudnya dengan kepatuhan secara tunai lah. An yadin kan jual beli misalkan yadan biadin itu artinya tunai. Yadan biadin itu tunai, tangan dengan tangan, itu namanya jual beli tunai. An yadin di sini maksudnya dengan tangan atau dengan kepatuhan. Wahum sedang mereka sagirun orang-orang yang tunduk. Wahum dan mereka sagirun orang-orang yang tunduk. Ayat itu mempunyai konteksnya sendiri-sendiri, mempunyai konteksnya sendiri-sendiri. Ayat ini turun dalam konteks apa? Dalam konteks peperangan dengan orang kafir zaman itu. Harus dipahami seperti itu dalam konteks peperangan yang dialami zaman itu. Bunuhlah, perangilah alladzina la yu'minuna, orang-orang yang tidak beriman billah pada Allah, itu yang memusuhi juga, tapi yang memusuhi di ayat lain kan, yaitu kafir harbi itu, yang memerangi, yang memusuhi, yang memerangi. Jadi ada penjelasan di ayat lainnya gitu, ada penjelasan di ayat lainnya. Yaitu ayat-ayat misalkan udzina lil ladzina kafaru, telah diizinkan untuk memerangi orang-orang yang kafir bi annahum zulimu, karena kamu dizalimi. Nah, jadi harus dipadukan dengan ayat-ayat lain, tidak boleh sendiri begini. Memang di ayat ini bunuhlah, perangilah alladzina orang-orang la yu'minuna tidak beriman billah pada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah pada saat itu yang memusuhi itu, yang memerangi. Wala bil yaumil akhir dan tidak beriman pada hari akhir. Wala yuharrimu dan mereka tidak mengharamkan ma haramallah apa yang Allah haramkan. Maksudnya bukan orang Islam, maksudnya lawan itu waktu itu. Wa rasuluhu dan rasulnya. Wala yadinu dan mereka tidak beragama dinal haq dengan agama yang benar. Itu dalam konteks perang. Tapi dalam konteks damai mah ayatnya bukan ini. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha tidak ada paksaan fiddin dalam agama. Kayak gitu. Kemudian di ayat lain larangan membunuh orang itu kan umum, bukan larangan membunuh orang Islam, enggak gitu. Tapi larangan membunuh manusia, wala yaqtulunan nasa. Tidak wala yaqtulunal mu'minina, enggak. Tapi jangan membunuh manusia, umum kan? Termasuk orang kafir.
Nah, tapi yang diperangi ini orang kafir yang khusus. Orang kafir khusus itu yang mana? Yang memerangi, yang zalim. Maka disebut kafir harbi. Tapi ada orang kafir tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhir, tidak mengharamkan yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Rasul haramkan. Tapi di zaman Nabi banyak yang tidak dibunuh, malahkan dibela. Namanya kafir zimmi, kafir yang di bawah perlindungan kaum muslimin. Sampai ada Nabi bersabda, siapa yang membunuh kafir zimmi maka akan aku bela gitu ya. Itu akan aku balas lah ya, kafir zimmi. Zimmi itu dalam perlindungan, seperti orang yang sholat subuh itu, man sholat subha, siapa yang sholat subuh fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah gitu. Atau jaminan. Hah? Iya. Hadis. Walayadinuna, mereka tidak beragama dinal haq, dengan agama yang benar, Islam, minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi al-kitab. Ini ya, min itu min bayaniyah sebetulnya itu. Jadi terjemahannya yang tepat itu yaitu tuh, kalau min terjemahannya itu min bayaniyah, itu min penjelasan. Bukan dari, kadang-kadang tulis juga darinya ya. Yaitu bayaniyah itu artinya penjelasan. Min penjelasan. Minalladzina, yaitu orang-orang yang utul kitab, yang diberi kitab, hatta sampai yu'tu, mereka memberi al-jizyata, jizyah, an yadin, dengan tangan, dengan kepatuhan maksudnya. An yadin itu dengan kerelaan, kepatuhan. Wa musagirun, sedang mereka orang-orang yang tunduk. Orang-orang tunduk. Jadi kalau orang berperang, orang muslim berperang dengan orang kafir, lalu kalah. Nah, mereka itu jadi orang yang dikalahkan, orang-orang yang tunduk kan, ya udah tunduk, patuh. Nah, orang itu bayar fidyah, bayar jizyah. Ya itu aja. Jadi orang musyrik itu najis bukan badannya, tetapi rohnya, jiwanya, akidahnya yang najis itu. Jadi bukan najis hissi. Kalau najis hissi itu kayak najis bugolado, najis babi misalnya, atau kotoran, itu najis hissi. Tapi yang ini najisnya najis i'tiqadi. Atau istilah najis i'tiqadi ya. Kemudian ayat ini melarang sejak tahun 9 orang musyrik memasuki Masjidil Haram. Ini kekhususan lah. Ada memang ajaran setiap agama mempunyai kekhususan sendiri. Memang dari Allah langsung keputusan itu bahwa orang kafir tidak boleh masuk ke fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Masalahnya ngapain juga ke situ sih? Kalau nggak beriman ngapain ke masjid? Istilah. Berarti urusannya hanya urusan dunia aja kan, bukan urusan. Dan untuk namanya juga Masjidil Haram itu masjid yang aman, paling aman di ayat yang lain ya. Surat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Tuh. Jadi matching kan bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang diusahakan, masjid yang paling aman gitu. Ya kalau kecurian mah ada aja sih. Hilang-hilang sendal mah kan belum tentu dicuri juga. Meskipun resikonya orang-orang kafir Quraisy orang-orang kafir di sekitar Mekah, di luar Mekah memboikot, artinya tidak dagang. Karena dilarang sehingga tidak dagang. Kan orang-orang Mekah itu kan
yang tadinya biasa ke situ ada takut juga. Wah, nanti nggak ada pedagang-pedagang gitu. Dikasih kalimat ini, wa in hibtum, jika kamu takut ailatan miskin, Allah akan gantikan fasaufa kelak yugnikumullah, Allah akan memberi kekayaan padamu mimpadli dari karunia-Nya insya dia jika menghendaki. Dan nyatanya sampai sekarang kaya raya di situ tuh, di Masjidil Haram itu uang terus tuh, di sekitar hotelnya nggak pernah kosong. Nyatanya itu tanpa orang kafir sekalipun. Gitu. Kemudian yang kedua ada perintah memerangi orang kafir, tapi orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi, orang kafir yang menzolimi. Itu bukan orang kafir dalam kondisi yang aman, damai, atau yang orang kafir yang sedang dikuasai. Kalau orang kafir yang damai itu kafir wa'di, kafir yang dalam wilayah perjanjian. Kalau kafir yang dilindungi dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin dan dia tidak macam-macam, itu namanya kafir zimmi. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Zimmi dalam perlindungan kaum muslimin, dalam pemerintahan kaum muslimin, dan dia tunduk, dia bayar fidyah, bayar jizyah. Sedangkan kafir wa'di, kafir yang dalam perjanjian. Sekira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo gilir